Ini adalah buku Syiah untuk membantah buku MUI. MUI mengeluarkan peringatan waspada terhadap kesesatan Syiah. Oleh kalangan Syiah dibantah. Syiah menurut Syiah dikeluarkan oleh Ahlul Bait Indonesia, ormas Syiah resmi. Tetapi sayangnya dikasih sambutan oleh Menteri Agama. Ya, Menteri Agama kita ngasih sambutan justru membelain Syiah. Ada apa ini? Sementara buku MUI nggak dikasih pengantar oleh Menteri Agama. Aneh kan? Harusnya Menteri Agama melindungi umat Islam dari pengaruh Syiah. Tapi justru yang terjadi Menteri Agama membelain Syiah. Ada apa ini? Ini katanya sambutan. Ini adalah buku Syiah untuk membantah buku MUI. MUI mengeluarkan peringatan waspada terhadap kesesatan Syiah. Oleh kalangan Syiah dibantah. Syiah menurut Syiah dikeluarkan oleh Ahlul Bait Indonesia, ormas Syiah resmi. Tetapi sayangnya dikasih sambutan oleh Menteri Agama. Ya, Menteri Agama kita ngasih sambutan justru membelain Syiah. Ada apa ini? Sementara buku MUI nggak dikasih pengantar oleh Menteri Agama. Aneh kan? Harusnya Menteri Agama melindungi umat Islam dari pengaruh Syiah. Tapi justru yang terjadi Menteri Agama membelain Syiah. Ada apa ini? Ini katanya sambutan Menteri Agama. Bahkan di Departemen Agama terakhir acara Syiah diresmikan. Belum pernah dalam sejarah Indonesia acara Syiah diresmikan oleh Departemen Agama, belum pernah. Baru sekarang. Belum pernah ulama-ulama Syiah bicara di Istiqlal. Baru sekarang. Mereka sudah mulai bicara di Istiqlal. Artinya mereka sudah menembus wilayah pemerintah. Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, habis mulai masuk, ikut-ikut jadi imam, lama-lama orang situ bersimpati. Ya, berarti ini tanggung jawab kita umat Islam. Bagaimana kemudian mendesak pemerintah untuk membatasi dari pengaruh Syiah itu? Karena jelas Syiah menjadi ancaman buat umat Islam, ancaman buat negara. Tapi mengapa kemudian mereka masih menampung Syiah, melindungi Syiah, bahkan memberikan jalan kepada Syiah? Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, kita terus berjuang, meyakinkan pemerintah, kemudian mengungkap tentang bahaya mereka. Bahkan, ini rahasia penting, bahwa ada tokoh Syiah yang kemarin sadar menjadi Sunni, mengungkapkan data bahaya sekali. Dalam data itu disebutkan Syiah dengan dukungan Iran akan mensuriahkan Indonesia di tahun 2020. Ya, Syiah akan mensuriahkan Indonesia di 2020. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tetapi dengan data ini kita harus menjadi waspada ya atas gerakan mereka ini. Ya, jangan sampai Indonesia seperti apa? Yaman. Yang tadinya kecil seperti Indonesia, pengajian, masjid salim, sekolahan, panti asuhan, tahu-tahu mereka angkat senjata dan kudeta. Itu di Yaman. Ya, begitu pula sebelumnya di Bahrain, kami gagal. Begitulah mereka kemudian melawan dengan senjata di Pakistan, di mana-mana seperti itu. Dan ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Makanya sebelum mereka menjadi besar, harus apa? Kita tutup pintunya. Ya. Makanya penyadaran kita selama ini seperti ini adalah tujuannya untuk membentengi umat Islam ahli sunnah dari pengaruh Syiah. Mengapa? Karena yang disasar Syiah ahli sunnah. Tapi pada saat orang mendapat perlakuan yang tidak adil, atau dia merasa mendapat ancaman, kemudian ada lagi kipasan-kipasan tentang kebencian, maka dia jadi radikal. Jadi Syiah selalu datang ke tempat-tempat ahli sunnah untuk mensyiahkan ahli sunnah. Harusnya bukan begitu. Kalau mereka mau dihargai,
Jangan mensyiahkan ahli sunnah. Syiahkan itu orang Hindu, orang Kristen, terserah kalian. Tapi jangan mensyiahkan ahli sunnah. Ketika mereka mencoba mensyiahkan ahli sunnah, kita akan hadapi mereka. Karena kita berkewajiban melindungi ahli sunnah wal jamaah dari usaha penyesatan mereka itu. Makanya masyarakat muslim ahli sunnah harus menjadi waspada, care terhadap masalah ini. Jangan acuh tak acuh. Sebab kalau kalian acuh tak acuh, jangan salahkan nanti kalau kemudian anak-anak kalian akan menjadi sasaran mereka. Ya, makanya kita semua harus bahu-membahu melindungi ahli sunnah wal jamaah dari segala upaya penyimpangan seperti ini. Karena ini dibaliknya negara ini, bukan main-main ini. Gerakan mereka sangat masif. Lihat data-data tadi kan, mereka sudah masuk kemana-mana, bahkan sudah masuk ke TNI, ya, sudah masuk ke lembaga-lembaga negara. Kalau ini tidak diwaspadai, jangan-jangan apa yang mereka rencanakan di 2020 akan terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Makanya perlu kewaspadaan kita bersama.